Berarti pengalaman di luar kelas itu sangat penting ya? Justru pengalaman di luar kelas itu sangat berharga. Jadi jangan terlalu terfokus kepada bagaimana cara untuk meningkatkan IPK, tapi juga harus mengembangkan daripada sesuatu yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di acara podcast kami kali ini yang bertema tentang mitos PS Relita. Nah, podcast ini ditujukan buat para calon mahasiswa yang lagi galau, kepo, dan penasaran nih sebenarnya gimana sih dunia perkuliahan itu. Nah, di episode kali inilah kita bakal kupas tuntas sampai habis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kania Citra Rahab, dan di sini saya bawakan yang bernama Saya Naila, kami berasal dari kelas yang sama. Nah, kami di sini ingin membongkar nih gimana sih dunia perkuliahan itu. Iya nih, dan kali ini kita nggak cuma berdua, soalnya kita kedatangan narasumber yang super expert dan kebetulan beliau adalah seorang guru yang punya segudang ilmu tentang pendidikan. Nah, kebetulan beliau udah banyak banget nih membimbing siswa buat masuk kuliah. Langsung aja kita sambut. Hai, halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Tudulai Handayani. Saya selaku wali kelas dari para Kania dan juga Naila. Saya juga seorang guru yang aktif mengajar di SMA Negeri 4 menjadi guru matematika. Nah, oke. Makasih banyak ya Ibu sudah bisa hadir di acara podcast kami hari ini. Nah, kami di sini ingin dengar nih Bu, gimana sih pandangan dari seorang guru tentang dunia perkuliahan? Soalnya banyak banget nih Bu mitos-mitos yang terjadi di dalam dunia perkuliahan. Kami ingin tahu gimana sih realitanya. Iya nih Bu, soalnya kita kadang-kadang sering dengar cerita yang membingungkan dan gak masuk akal. Nah, di episode kali inilah kita bakal kupas tuntas semua itu biar para calon mahasiswa nggak salah paham dan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, langsung aja kita masuk ke mitos yang pertama. Mitos ini sering banget nih kita dengar, yaitu kuliah itu katanya nyantai, nggak kayak sekolah. Sebenarnya gimana sih Bu perbedaan antara dunia sekolah dengan dunia perkuliahan? Ya, jadi perbedaan yang signifikan antara kuliah dan juga sekolah itu tergantung pada individunya masing-masing. Jadi kalau sekolah itu kan kalian masih banyak bimbingan daripada guru, dari juga wali kelas dan juga dari sekolah. Kalau di kuliah itu kalian itu kan harus lebih proaktif, harus lebih bertanggung jawab atas diri kalian sendiri dan juga tugas-tugas kalian. Jadi kalau di antara santai atau enggaknya itu tergantung sih dengan individu masing-masing. Karena balik lagi tadi kalau di sekolah itu lebih banyak peran sekolah, guru dan juga wali kelas untuk membimbing teman-teman. Tapi kalau di kuliah itu tergantung karena itu kalian memiliki tanggung jawab sendiri untuk bisa bagaimana kalian itu supaya lebih aktif dalam perkuliahan seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya? Nah, iya Bu. Berarti Bu, di dunia perkuliahan itu harus punya mental dan skill ya Bu? Ya tentu saja, karena di perkuliahan itu kalian juga harus memiliki mental dan juga soft skill. Karena di perkuliahan itu kalian juga harus memiliki jiwa rasa tanggung jawab dan juga pemikiran yang luas. Dan juga untuk mengembangkan diri itu kalian juga bisa mengikuti organisasi dan juga pengembangan diri lainnya di universitas seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk ke mitos berikutnya. IPK tinggi itu segalanya ya? Emang bener ya Bu, IPK tinggi itu segalanya di dalam dunia perkampusan? IPK memang salah satu penentu indikator kemampuan keberhasilan mahasiswa, tetapi itu bukan suatu tingkat keberhasilan mahasiswa ketika sudah tamat. Jadi ketika sudah tamat itu kemampuan seperti yang saya bilang tadi, soft skill lebih diperlukan, apalagi ketika di lapangan. Jadi teman-teman di sini ketika kuliah jangan hanya mengejar IPK, tetapi kalian juga harus mengasah kemampuan kalian agar nanti ketika sudah tamat dari universitas kalian sudah memiliki soft skill dan juga kemampuan di bidang yang kalian mumpuni seperti itu. Kalau begitu ya Bu ya, berarti pengalaman di luar kelas itu sangat penting ya? Justru pengalaman di luar kelas itu sangat berharga.
karena kalian itu bisa kalian bisa mendapatkannya ketika di organisasi, di seminar, ataupun di volunteer yang lainnya. Jadi teman-teman di sini memang harus banyak mengembangkan soft skill kalian agar untuk mengembangkan relasi dan juga kemampuan-kemampuan kalian di bidang yang kalian mempunyai seperti itu. Jadi jangan terlalu terfokus kepada bagaimana cara untuk meningkatkan IPK, tapi juga harus mengembangkan daripada soft skill yang kalian punya. Nah, untuk mitos selanjutnya, mitos ini paling sering banget nih buat galau para calon mahasiswa. Katanya kalau jurusan nggak sesuai passion, hidup bakal berakhir. Nah, banyak banget nih mahasiswa yang sangat meresahkan karena harus memilih jurusan yang menjanjikan padahal nggak sesuai dengan mereka. Emang benar ya, Bu? Saya selalu menekankan kepada calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang penting, karena selain untuk menentukan masa depan, jurusan itu juga salah satu untuk menunjang keberhasilan seseorang. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dengan passion nih, kalian bisa loh mengembangkan diri dengan cara mengikuti seminar ataupun mengelola hobi kalian di luar daripada perkuliahan. Jadi kalian misalnya bisa mengikuti kemampuan di luar dengan cara mengikuti seminar ataupun hal-hal yang positif lainnya seperti itu. Oh, berarti yang penting itu kemauan terus belajar ya, Bu? Tepat sekali. Jadi dunia kan terus berubah. Jadi kita pun harus juga selalu berevolusi. Manusia juga harus selalu berevolusi. Dengan cara kita terus beradaptasi dengan suatu perubahan agar kita tidak ketinggalan jauh atau gaptek gitu ya, teman-teman. Jadi kalian harus mengembangkan diri walaupun tidak dengan sesuai passion yang kalian miliki seperti itu. Nah ya, sekarang kami akan bahas tentang mitos kehidupan sosial. Emang benar ya, Bu, di dalam perkuliahan itu kita harus gaul, harus mengikuti semua organisasi. Gimana sih pendapat Ibu terhadap tanggapan ini? Jadi untuk status sosial ketika di universitas, kalian nggak perlu harus dituntut untuk mengikuti organisasi yang ini yang itu. Pilihlah organisasi yang sesuai dengan passion atau kebutuhan yang kalian miliki gitu. Jadi jangan karena ikut-ikut teman masuk organisasi A, kalian harus masuk ke organisasi A, padahal sebenarnya passion kalian itu di organisasi yang B. Jadi kalian harus lebih mana ya organisasi untuk mengembangkan diri saya atau untuk sesuai dengan passion yang saya miliki. Jangan ikut-ikut teman gitu. Jadi biar supaya kalian lebih mengembangkan diri dan juga berwawasan lingkungan yang luas seperti itu. Terus gimana nih caranya, Bu, biar kita nggak kewalahan karena terlalu banyak ikut organisasi? Iya, jadi kalian itu harus batasi diri dan juga buat prioritas diri kalian. Jangan karena kalian ikut organisasi atau ikut seminar yang lainnya, kalian lupa akan kesehatan dan juga prioritas dari universitas seperti tugas dan juga yang lainnya. Jadi kalian tuh harus bisa lah membagi waktu, memanage waktu, mana untuk bersantai, mana untuk organisasi, mana untuk tugas-tugas kuliah. Jadi tidak terlalu fokus kepada satu itu aja gitu. Jadi kalian tuh harus bisa memanage waktu, sih lebih pentingnya dalam perkuliahan juga. Nah, untuk mitos yang terakhir nih, mitos yang paling sering bikin anak mahasiswa baper. Katanya cinta kampus itu harus ada. Menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap hal ini? Iya, kadang mahasiswa nggak pede kalau misalnya nggak punya pacar di kampus. Cinta itu bisa datang kapan aja, ya nggak harus di kampus. Di luar kampus juga bisa. Jadi tapi pesan satu untuk teman-teman, jangan terlalu fokus dalam bercinta-cinta gitu ya. Kalau kuliah itu lebih diutamakan sebenarnya saya bilang tadi tanggung jawab. Jadi kalau takutnya kalian itu memiliki pacar atau enggak rasa-rasa suka-suka dengan lawan jenis, takutnya jadi malah mengganggu konsentrasi belajar atau enggak mengganggu waktu kalian untuk istirahat ataupun untuk kuliah. Jadi kalau cinta itu nggak harus sih, nggak wajib di perkuliahan gitu. Oke guys, sekarang kita buka sesi Q&A dan kita udah ngumpulin beberapa komentar dari pendengar kita di Instagram. Langsung aja kita ke komentar yang pertama. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Naura, gimana sih cara bisa masuk jurusan impian?
Jadi untuk masuk ke jurusan yang diimpikan itu ya, memang banyak sih orang yang pengen masuk ke jurusan misalnya yang kesindatnya tinggi atau terfavorit gitu ya. Jadi teman-teman apa sih yang harus dipersiapkan? Banyak sih sebenarnya yang harus dipersiapkan, tapi yang salah satunya itu adalah kalian lebih banyak untuk mengasah ilmu kalian dengan cara apa? Bisa mengikuti tryout, bisa mencoba latihan soal, banyak dalam materi sebelum kalian nanti ujian di SNBT atau SNBT nanti. Oh begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat komentar yang kedua dari Mas Gabut. Bu, gimana sih caranya biar semangat kuliah lagi setelah libur panjang? Wah, ini pasti malas banget nih dia ya. Kalau kuliah namanya udah libur panjang pasti malas banget tuh. Nah, bener Buat masuk banget kampus tuh. lagi. Iya. Oke, jadi teman-teman di sini kalau udah liburan panjang pasti udah males gitu ya kan? Atau enggak? Kadang teman-teman, wih kok bisa ya udah masuk aja di kuliah. Jadi teman-teman yang paling harus dipersiapkan itu adalah target yang realistis dan juga kalian harus mengatur jadwal kalian itu, diatur ulang jadwalnya supaya nanti ketika kuliah itu nggak bertabrakan dengan hal-hal lainnya. Jangan pula terlalu banyak bersantai ketika liburan. Jadi teman-teman juga dibarengi ketika liburan tuh dengan hal-hal yang positif. Oke deh guys, udah agak kelas aja nih, podcast kita belum berakhir aja. Nah, banyak banget nih insight yang dari Ibu tutorial kalian ini, banyak banget ya, bermanfaat banget gitu. Iya, ya, untuk Ibu Tuturi udah hadir di podcast kami hari ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman atau pertanyaan seputar perkuliahan, jangan ragu buat berbagi di kolom komentar atau DM Instagram kita. Jangan lupa follow dan subscribe podcast kita biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Dan sampai jumpa di episode